Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Sidik Zaman. Seperti sebelum ini, kita gunakan medium ini sebagai saya berkongsi kisah inspirasi dan motivasi kepada semua sahabat-sahabat penonton. Dan pada hari ini, kita akan menonton satu lagi video yang cukup bermanfaat berkaitan dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam yang kita semua tahu baginda diuji sakit yang cukup luar biasa. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita sama-sama saksikan. Secara konseptual, apa yang diberikan? Ya, Allah kasih contoh. Misal, ujian pertamanya sakit. Anda sebut sakit tadi. Tahu Nabi Ayub kan? Oke, Nabi Ayub dengan kita soleh mana? Nabi Ayub. Beliau Nabi, kita bukan. Pernah nggak berbuat maksiat Nabi Ayub? Tidak. Salah apa Nabi Ayub sampai diuji dengan penyakit yang dideskripsikan dalam Al-Quran? Penyakit itu tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dialami orang sebelumnya. Tidak akan pernah dialami orang setelahnya Sakit dan itu tidak pernah Nabi dirasakan Ayub orang sebelumnya. sahaja yang Artinya rasakan. spesial, betul-betul sakit. Nabi loh, Ya. sakit. Dan untuk menuju sakit itu ada dua proses dulu. Hari pertama, semua aset beliau itu habis semua. Beliau itu orang kaya, yang kaya luar biasa. Ternaknya banyak, kebunnya banyak. Hari pertama, satu hari, ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Ya, apa yang terjadi? Malah makin meningkat ibadahnya. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan ujian ini untuk saya, bukan pada hamba yang lain. Engkau percaya dengan saya. Luar biasa keimanan. Setan makin penasaran. Ya Allah, minta izin. Yang kedua, wafatkan semua keluarganya dari anaknya. 12 anaknya, hari kedua meninggal semua. 12 anaknya, meninggal semua. Terima kasih ya Allah, yang telah menitipkan anak-anak itu untuk aku rawat, dan selesai tugasku merawatnya, dia kembali kepada pemiliknya. Oh, berat. Setan makin penasaran. Ya Allah, Betul, izinkan, berikan ujian sakit yang tidak akan pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelah. Siapa? Ya, yang kalau di tafsir-tafsir itu agak berlebihan, sampai ada binatang macam-macam mau sholat dilepas dulu, itu agak berlebihan. Intinya sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Malah nambah lagi ibadahnya. Sampai pada titik puncaknya. Nah, ini poinnya. Quran surah 21 Hebatan iman para nabi ayat ni 83 memang sampai kita tak boleh 84. nak Ini nanti jadi ijazah sangka lagi. yang kita bisa teruskan pada pertanyaan Anda tadi. Sampai pada puncaknya ketika beliau tidak mampu menunaikan ibadah dengan sempurna lagi karena makin dahsyat penyakitnya yang kemudian menerpa, maka keluarlah kalimat ini. Wa ayyuba, dan pernahkah engkau belajar dan dengar kisah Ayub? Idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau bermohon pada Allah dengan mengatakan, ya Allah, penyakit ini, perhatikan kalimatnya, sudah mulai mengganggu aku sehingga aku tidak bisa menunaikan ibadah lagi dengan sempurna. Jadi minta sembuhnya itu bukan sekedar ingin sehat, tapi motivasinya untuk lebih mendekati Allah. Itu Ya. macam adab kita berdoa. Anda kalau Bila sakit kita pengen sehat. berdoa tu kita nak sehat. Bisa kan pengen sebab sehat kan? Nah, setelah sehat tuh mau banyak ngapain? ibadah lagi. Di Quran itu ada panduan yang sangat indah. Kalau penyakit Anda ingin disembuhkan, ya, dengan cepat, tatkala orang memvonis Anda mustahil, tidak mungkin dan sebagainya, maka satu hal yang pernah dicontohkan Nabi Ayub, arahkan kesembuhan itu dengan tujuan untuk meningkatkan kedekatan diri dengan Allah. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghambat hamba untuk semakin meningkatkan ibadah kepadamu. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau pada yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti berharap? Wa anta arhamur rahim. Apa yang terjadi? Fastajab. Dijawab itu dengan cepat tanpa jeda. Harfu aqfin raditin baina syai'aini. Maksudnya sini bila terus doa itu paham? Allah Tidak. kabulkan, sembuhkan. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan doanya tanpa jeda. Begitu bermohon, seketika dikabulkan. Tapi kapan pengabulan itu terjadi? Ketika sabar di jalan. Sabar. Istrinya berkata begini, Papa, kalau bahasa kita ya, Papa kan Nabi, Rasul. Minta aja sama Allah sembuh. Nggak minta kaya, minta sembuh pasti dikabulkan. Apa jawab Nabi Ayub? Pastilah jawabnya apa? Nabi.
kan doa. Kata Nabi Ayub ini, "Mah, berapa lama kita ini kaya?" Ada riwayat mengatakan 70 tahun, ada riwayat mengatakan 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun. Berapa lama kita diuji sakit? 15 tahun. Ya. Nanti sajalah saat sakitnya sama dengan ujian sehatnya. Selama 20 tahun baru aku minta Ada kepada Allah. perasaan, Aku malu diuji malu. sehat 20 tahun, diuji Masya keberkahan Allah. 20 Ini tahun, baru diuji sakit, luar biasa. sabarnya belum Keimanan. optimal, aku sudah minta kepada Allah. Nanti saja kalau sudah sama ujian sakit dengan sehatnya baru aku minta. Tapi ini bukan level yang kita harus tiru gitu kan? Tidak, bukan begitu maksudnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana beliau mengelola implementasi Kita sabar tak dalam mampu, kehidupan. kita tak mampu, Jadi kita ketika tak seseorang mampu. bisa melihat syukur dan sabar, dua anugerah yang ditampilkan untuk mengenal Allah, disitulah semua jadi netral. Ini yang dimaksud hadis Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, ajaban li amril mu'min. Orang Islam itu kalau imannya sudah mulai meningkat, akan terjadi peristiwa yang mengagumkan. Apa yang terjadi? Jika dia merasakan senang, dia bersyukur. Jika dia diuji dengan musibah yang terasa duka, dia bersabar. Sehingga semua terlihat netral untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ulama yang biasa sakit. Begitu tidak sakit, dia nangis. Kenapa Anda menangis? Padahal kan Anda sehat. Saya khawatir ketika Allah tidak memberi saya sakit di pekan ini, Allah sedang meninggalkan saya. Saking pahamnya dengan esensi kehidupan. Jadi yang pertama yang saya katakan, kita jangan simpulkan bahwa ayat Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kesanggupannya dengan menerapkan ayat itu kepada orang yang divonis penyakit tertentu dan terlihat kemudian dia berekspresi seakan-akan dia tidak sanggup menahannya. Kalimat yang kita jawab dengan itu justru kita balik. Maha suci Allah yang telah menitipkan itu kepada beliau dimaksud, yang belum tentu ketika diberikan kepada saya belum tentu bisa sanggup untuk menahannya. Yang diberikan kepada orang lain belum tentu sanggup menjalaninya. Diberikan kepada hamba yang ini karena dipilih dia dengan itu, satu, meningkatkan kesabarannya. Okey, baik. Itu apa yang telah dikupas dan dikongsikan oleh Ustaz Adi Hidayat berkaitan dengan kisah Nabi Ayub, yang tadi dikongsi bagaimana dahsyatnya ujian. Tidak ada manusia yang sebelumnya dan selepas itu yang akan menerima jenis penyakit yang sama yang dihadapi oleh Nabi Ayub. Sahabat-sahabat, beberapa perkara yang kita nak lihat bagaimana reaksi Nabi Ayub apabila diuji sedemikian. Tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan, bahkan dia merasai kalau ujian itu semata-mata Allah nak uji dia. Dan dia rasa Allah nak uji, maka hal itu pasti dia mampu untuk menghadapinya. Yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana reaksi dan respon Nabi Ayub apabila diberikan cadangan oleh isteri baginda untuk mohon doa, minta penyakit itu Allah angkat. Tapi ada rasa malu sebagai hamba, sedangkan sebelum ini banyak nikmat yang kita panggil nikmat lah kan, ujian nikmat itu banyak, sakit ni baru sekejap. Jadi dia rasa malu untuk memohon ampunan, sedangkan sebelum ini banyak nikmat. Masya Allah. Jadi ini kualiti keimanan para rasul yang Al-Quran gambarkan, yang Allah nak kita tahu dan fahamlah bagaimana keimanan yang sepatutnya kita cubalah kena capai dalam hidup kita. Mungkin tak akan semampu para nabi, tapi kita berusahalah, cuba setakat yang kita boleh. Dan yang terakhir, bagaimana perkongsian Ustaz Adi Hidayat ini dari segi ujian itu bukan bermaksud Allah bagi kita tak boleh, tak hadapi, maka kita berputus asa. Tapi sebaliknya kita tengok konteks ujian, kemampuan ini bermaksud apa yang orang lain diuji, kita tidak diuji sedemikian, boleh jadi sebab kita tak akan mampu terima ujian tersebut. Tapi Allah bagi ujian lain lah pada kita yang sesuai dengan kemampuan kita lah, sebegitu. Baik, jadi mungkin itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat daripada video ini, dan semoga kita boleh beramal dan kita cuba fahami konteks ujian sakit ini dan bersabar seperti mana Nabi Ayub AS. InsyaAllah.
Jadi bertemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.